어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar perilaku kelompok dan memahami tim kerja dalam lembaga pendidikan Islam. Adapun poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, definisi perilaku kelompok, yang kedua, klasifikasi kelompok, dan yang ketiga, ciri utama kelompok, yang keempat, macam-macam kelompok, dan yang keenam, tahapan-tahapan kelompok serta karakteristik kelompok. Berbicara tentang perilaku kelompok yang hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri, dikembangkan dengan pusat perhatian pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Nah, adapun poin yang kedua yaitu yang pertama, anggota suatu kelompok. Paling tidak harus mempunyai suatu tujuan bersama. Yang kedua, ada hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Nah, tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Adapun yang ketiga, dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkah atau status karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Yang keempat, karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukan disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Poin ketiga, adapun macam-macam kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti itu pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Yang kedua, kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat, melainkan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Adapun poin yang keempat yaitu tahap-tahap kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan. Tahap pertama adalah dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian. Tahap kedua atau tahap keributan. Dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh konflik di dalam kelompok, artinya para anggota menerima baik eksistensi kelompok. Nah, tahapan ketiga atau tahap penormaan. Dalam perkembangan kelompok dicirikan dalam hubungan akrab dan kohofesian atau saling tertarikan. Tahap penormaan adalah tahap di mana perkembangan hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sikap yang kohesif atau saling tertarik. Yang keempat ialah tahap pengerjaan dalam perkembangan kelompok, yang di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Tahap penundaan atau tahap terakhir dalam perkembangan kelompok dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan suatu kegiatan, bukan melaksanakan tugas. Nah, adapun poin yang kelima yaitu karakteristik kelompok. Nah, proses kelompok dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dari kelompok. Yang pertama yaitu besaran kelompok. Nah, besaran yang besar kemungkinan memiliki informasi yang lebih besar dan ragam perspektif yang lebih luas mengenai sebuah masalah, dan terdapat lebih banyak kesempatan untuk melibatkan semua pihak yang akan terpengaruh oleh sebuah keputusan. Yang kedua, diferensial. Status perbedaan yang besar dalam status anggota dapat menghalangi pertukaran informasi dan evaluasi yang akurat dalam suatu gagasan. Yang ketiga, keragaman keanggotaan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. See you next time.